السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Di antara kemurahan Allah untuk kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, dan kita tidak mampu untuk menunaikan hak Allah seutuhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk diampunkan dosa pada rutinitas yang kita kerjakan sebagai tanggung jawab dan konsekuensi seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, orang-orang yang tinggal di padang pasir, jauh dari sungai, dari laut, dari danau. Nabi SAW menyatakan, kira-kira bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di rumah kalian, di depan, dia bisa mandi 5 kali di sungai itu, apakah kira-kira kotorannya masih tersisa? Qalu ya Rasulullah, la, tidak bakal. Maka Nabi SAW menyatakan, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Itulah permisalan orang yang salat 5 waktu. Allah akan hapuskan dosa atau kotoran-kotoran orang itu pada setiap hari. Orang Arab mengatakan, la syukru ala wajib. Tidak perlu diterima kasihin orang-orang yang melakukan kewajiban, tapi ini tidak benar. Karena di dalam syariat, meskipun seseorang melakukan kewajiban, dia ada pahalanya. Dan di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kekuasaan. Allah akan memberikan tampuk kekuasaan dan juga keleluasaan dalam memerintah, dalam beraktivitas, dalam menguasai sebuah peradaban orang-orang yang salat. Allah menyatakan, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah. Orang-orang yang apabila diberi amanah oleh Allah, diberi kekuasaan, mereka akan siap untuk salat. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah tetapkan di dalam Zabur dan Az-Zikr. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan Az-Zabur itu sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ada yang mengatakan Zabur itu mencakup Taurat, Injil, Al-Quran. Ada yang mengatakan itu adalah Taurat. Az-Zikr Al-Lauhul Mahfuz, catatan takdir semuanya. Intinya Allah menegaskan bahwa ini ketetapan Allah di dalam Alkitab yang diturunkan dan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Meskipun sebagian ulama mengatakan bumi atau tempat yang dipijaki adalah akhirat. Akan tetapi itulah yang akan dikuasai orang-orang saleh. Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan innahumul musallun as-salawatil khamsi fil jama'at. Yang dikatakan Allah itu artinya orang-orang saleh, orang yang salat 5 waktu berjamaah. Kaum muslimin,
Kalau kita memperhatikan realita kaum muslimin sekarang, tidak lagi kita membincangkan tentang sholat jamaah. Bahkan sholat saja, kalau kita bandingkan yang sholat dengan yang tidak sholat, banyak tidak sholat. Sekarang ini hari mulia yang Allah pilihkan untuk kita. Hari Jumat, Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, In adallallahu amman qablana yaumal jum'ah. Orang-orang sebelum kita, Yahud wan Nasara, mereka dipalingkan untuk memilih hari Jumat. Maka orang Yahudi memilih hari Sabtu. Orang Nasara memilih hari Ahad. Thumma ja'allahu bina. Kita diciptakan Allah. Thumma hadana liyawmil Jum'ah. Allah kasih kita hidayah untuk memilih hari Jumat. Fakanal Jum'atu thumma Sabtu thumma Ahad. Allah jadikan urut-urutannya Jumat, Sabtu, Ahad. Kita dimuliakan. Wa kadzalika nahnu yaumal qiyamah al-akhirun. Al-awwalun al-maqdiyu lahum qabla al-khalaiq. Nanti hari kiamat kita seperti itu. Kita terakhir diciptakan, tapi kita akan diawalkan untuk hisab pada hari kiamat. Akan tetapi kalau kita lihat yang Jumatan dengan yang tidak Jumatan kira-kira sebanding. Kita berangkat sekarang ke sini. Di luar sana banyak orang yang lalu lalang seperti tidak ada tanggung jawab sama sekali. Muslim. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Demi Allah, sungguh mereka harus segera menyudahi kebiasaan malas meninggalkan hari Jumat sampai 3 kali. Kalau tidak, maka Allah akan tutup hati mereka. Tidak bisa menerima hidayah sama sekali. Kemudian mereka menjadi orang yang lalai dan lengah seterusnya. Ini hukuman terbesar. Ketika seorang hatinya tertutup tidak bisa menerima hidayah sama sekali. Bagaimana dia beribadah kepada Allah? Dan ini kejadiannya lebih banyak. Bukan hanya 3 Jumat. Bahkan berjumat-jumat kita sering mendengar ada orang yang hanya beribadah setahun 2 kali hari raya saja. Jumat yang sekali 1 pekan tidak dikerjakan. Bagaimana kira-kira bayangan kita? Orang yang tidak sholat sama sekali. Pekerjaankah, sibuk, atau dia capek dan seterusnya. Ini merupakan nikmat yang kita rasakan pada saat kita bisa menjadi hamba Allah yang sholat. Lalu kita ingin agar tanggung jawab ini menjadi sesuatu yang memperlihatkan ilmu, iman, dan ketakwaan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya menyebutkan tentang kitabul iman. Pembahasan tentang iman ditafsirkan dengan a'mal al-zahirah. Amal-amal yang kelihatan. Termasuk diantaranya salat. Pemandangan yang paling memperlihatkan ketakwaan orang salat. Kira-kira apa yang harus dijadikan bukti orang itu Islam kalau tidak salat? Kemudian salat berjamaah ini menjadi simbol persatuan. Menjadi sebab ketika orang bisa kompromi, kompak, hatinya bisa saling mengasihi dengan dilandasi kebenaran. Dan inilah persatuan hakiki. Nabi SAW satu saat ketika akan memimpin sholat jamaah, beliau melihat ke makmumnya. Lalu mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Sungguh kalian akan rapatkan shaf kalian. Kata para ulama, dirapatkan artinya lurus dan menutup celah-celah yang bolong. Sungguh kalian akan rapihkan shaf kalian. Kalau tidak, maka Allah akan jadikan hati kalian tercerai-berai. Dalam hadis dikatakan, "Lau yukhalifannallahu baina wujuhikum, la yukhalifannallahu baina qulubikum." Hati kalian terpecah. Kalau hati terpecah, bagaimana orang akan kompak? Bersatu. Persatuan yang semu karena kepentingan. Ini sholat berangkatnya. Dan kita perhatikan, ternyata di antara hal yang sangat diremehkan oleh kaum muslimin kebanyakan, sholat berjamaah. Kita tidak ingin membahas sholat berjamaah ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah, fardu kifayah atau apa? Tetapi diperintahkan dalam syariat. Para ulama, bahkan salafus saleh tidak memperhatikan ini hukumnya apa. Kalau saya tidak sholat jamaah, saya sholat sendiri di rumah, atau saya sholat bersama anak dan istri. Tidak pernah mereka pertimbangkan itu. Pada saat Nabi SAW tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian para sahabat setelahnya, calon penghuni surga, mereka sholat di masjid. Selama kepemimpinan para khulafa, mereka memimpin sholat jamaah. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah untuk para sahabat orang-orang atqiya.
Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 42 dan 43 Allah mengatakan, Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Allah mengatakan, ingat pada hari kiamat ketika dalam kondisi parah sekali. Yauma yukshafu an saq diterjemahkan, ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, artinya yaumul karbi wasyiddah, ketika hari yang sangat parah dan susah. Ketika mereka dipanggil untuk sujud, mereka tidak bisa. Tertunduk muka mereka, terhina. Mereka dulu sudah dipanggil untuk sujud, mereka dalam keadaan tenang, dalam keadaan selamat. Ini hari kiamat, hukuman ini, hukuman. Tapi untuk siapa mereka? Salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak beriman. Setelah itu baru beriman setelah Rasulullah SAW wafat. Sehingga dikatakan beliau seorang tabi'in. Ka'ab al-Ahbar. Beliau juga tahu tentang Israiliyat karena membaca kutub as-sabiqin. Beliau mengatakan, Ma nazalat hadhil ayah illa fil ladzina yatakhallafuna 'anil jama'at. Beliau mengatakan ayat ini tidak Allah turunkan kecuali untuk membahas orang-orang yang tidak suka sholat berjamaah. Sering absen dari sholat jamaah. Orang beriman yang dibahas ini. Meskipun tafsiran banyak. Ada sebagian ulama mengatakan ini tafsir orang kafir pada hari kiamat. Ketika orang-orang munafikin atau orang-orang kafir ketika diperintah untuk sujud pada hari kiamat gak bisa mereka. Dalam Sahih Bukhari dikatakan sampai punggung mereka satu tingkat. Setiap akan sujud tersungkur mereka. Tetapi sebagian ulama menafsirkan ini untuk orang Islam juga yang tidak mau sholat berjamaah. Dan kita akan lihat bahwa korelasi antara orang munafikin dengan malas berjamaah erat sekali. Erat sekali. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, sayyidut tabi'in, pimpinan para tabi'in. Beliau menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, Yasma'una hayya 'alas salati hayya 'alal falah falyujibun. Ini orang Islam. Orang Islam dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tidak datang. Wahum salimuna asihha. Mereka dalam keadaan sehat walafiat, tenang, selamat, aman sekali. Mereka bisa datang, tapi mereka sengaja tidak datang. Kenapa itu? Kalau sudah sakit aja. Seandainya saya sehat, saya pengen sholat di awal waktu. Saya pengen berangkat ikut pengajian. Saya ingin membaca Al-Quran antara maghrib dan isya. Itu sudah sakit. Ketika sehat di mana kita? Dan ini merupakan hidayah dari Allah. Dan ini yang dijadikan catatan oleh para ulama. Ketika mereka menjadikan sholat berjamaah menjadi bagian yang tidak terlewatkan. Maka di dalam hadis kita kembali mengatakan tidak terlalu memperuncing masalah perbedaan mazhab. Tetapi lihat bagaimana Nabi SAW. Beliau mengatakan, Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Aku pengen sekali, sudah bertekad untuk mengumpulkan kayu bakar. Kumpulkan sudah nanti. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintah satu sahabat untuk memimpin salat berjamaah. Thumma ukhalifu ila qaumin la yashhaduna as-salah. Fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Nanti aku akan bersama beberapa sahabat untuk datang ke rumah orang yang tidak sholat jamaah. Aku bakar rumah mereka. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat buta. Dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni rajulun dharir. Aku buta. Laisa ajidu ahadan yaquduni ilal masjid. Aku tidak mendapatkan orang yang bisa menuntunku ke masjid. Kemudian dia mengatakan, fahalli min rukhsatin an usalliya fi baiti. Apakah aku mendapat keringanan untuk salat di rumahku? Qala na'am, iya, silahkan. Falamma walla, ketika orang itu mau pergi dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Hal tasma'un nida'a bis salah. Apa kamu dengar ada azan? Qala na'am. Qala fa'ajib. Kalau gitu penuhi panggilan itu. Dalam riwayat Abi Dawud dikatakan, inna bil madinati ahwam. Di Madinah ini banyak hawam, ya, binatang-binatang buas, binatang melata. Tidak ada yang nuntun dari rumah padang pasir. Ada ular, kalajengking, dan binatang-binatang lainnya. Buta. Ternyata Nabi SAW tidak memberikan keringanan.
Kira-kira orang yang sehat, tidak ada uzur sama sekali, tidak datang. Apa alasannya depan Allah Subhanahu wa taala? Maka kaum muslimin, kita tidak lagi membicarakan tentang hukum fikih, bagaimana perbedaan para ulama, dan sering kita mendengar tentang fadilah orang yang datang ke masjid. Kita banyak dosa. Ini juga kesempatan. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, salat di jamaah pahalanya 25 kali dalam hadis Abu Hurairah. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. Orang itu kalau wudhu di rumah, wudhunya disempurnakan, kemudian keluar dari rumah tidak ada tujuan lain kecuali masjid, satu langkah tambah pahala, satu langkah menggugurkan dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara as-salah. Ketika dia masuk masjid, dia salat, malaikat selalu mendoakan dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan dia dihitung terus dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Lalu kita biarkan ini pahala sia-sia mengendap seperti itu. Sementara kita orang Islam katanya paling ahlus sunnah. Masjid ini siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk memakmurkan? Kalau bukan kita orang Islam. Dalam Al-Quran dikatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Yang berhak untuk memakmurkan masjid ini orang beriman. Orang yang menegakkan salat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ini kehormatan untuk orang Islam yang bisa memakmurkan masjid. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Ini menjadi standar di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membiasakan salat itu di masjid. Salat itu berjamaah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah atau tidak sempurna salat seseorang yang menjadi tetangga masjid kecuali dia harus melaksanakannya di masjid. Qila lahu man jarul masjid. Ali bin Abi Thalib ditanya, siapa yang dikatakan tetangga masjid itu? Qala man sami'an nida, yang mendengarkan azan. Lebih tegas dari itu. Tadi kita sebutkan bahwa korelasi sifat munafik dengan malas berjamaah itu betul-betul konkret. Malas berjamaah memang punya sifat munafik berarti. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Kalau mereka sholat malas, ini sholatnya. Bagaimana dengan sholat di jamaah? Lebih malas lagi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, athqalus salawati alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Sholat yang paling berat dirasa orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Enggak kelihatan. Dan dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunada bihin. Kata beliau, barang siapa yang pengen ketemu Allah besok dalam keadaan Islam, hendaklah dia memelihara salat ini bagaimana dia mendengar panggilan azan. Fa innallaha syara'a li nabiyhi sunanal huda. Allah telah mensyariatkan sebuah petunjuk untuk nabinya. Wa innaha lamin sunanil huda. Salat berjamaah merupakan petunjuk dari Allah. Walau annakum taraktum sunnata nabiyyikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau kalian tinggalkan sunnah itu, petunjuk itu dengan salat di rumah seperti salat orang malas ini, di rumahnya dia salat, maka kalian tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum.
Kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian bisa sesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami di antara para sahabat memandang, menilai orang sering absen sholat jamaah itu orang munafik yang diketahui sekali kemunafikannya. Awil marid, atau orang sakit, mungkin orang sakit. Walaqad kana ar-rajul yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Orang sakit saja ada yang sampai pengen dipapah dua orang sampai dia diberdirikan di shaf karena dia pengen sekali untuk sholat berjamaah. Dengarkan hayya 'alas sahih falah tidak datang, kayak berat sekali rasanya. Kaum muslimin, ini tanggung jawab kita. Dan kita akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan standar malas, rajin orang berjamaah. Karena itu merupakan bagian dari agama kita. Tetapi kita lihat bahwa orang yang bisa menjaga sholat berjamaah, insya Allah sholatnya lebih terjaga. Sholatnya lebih khusyuk dan lebih sunnah kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa dammir asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahmi hawzat al-Islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ayyid bil haqqi imamana. Allahumma wafiqhu li hudak waj'al 'amalahu fi ridaka يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.